Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Mufi Ahmad Syauki dengan NIM 2109060006. Di sini saya akan melaksanakan tugas monolog self recording untuk membahas tentang kontribusi pemikiran ekonomi pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dimulai dari pemikiran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah diharapkan mampu untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat karena banyak kekacauan yang terjadi setelah masa Khalifah Umar bin Khattab, serta diharapkan mampu memberikan perubahan baru dalam pemerintahan Islam. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun dan dengan 6 tahun terakhir yang cukup kacau. Bidang ekonomi pada masa Utsman bin Affan berkembang sangat pesat dengan latar belakang Utsman bin Affan yang memang seorang pembisnis yang ulung dan sangat kaya raya sebelum menjadi khalifah. Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab, yang dimana dipilih singkat ceritanya yang ditentukan oleh Abdurrahman bin Auf yang merupakan bagian dari 6 dewan yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk melanjutkan kekhalifahan. Di zaman Utsman bin Affan ini ekonomi sangat meningkat sangat pesat, dan Utsman bin Affan ini menerapkan prinsip politik ekonomi. Ada 7 prinsip yang diterapkan oleh Utsman bin Affan pada zaman khalifahannya. Yang pertama itu adalah menerapkan politik ekonomi Islam. Yang kedua, tidak berbuat zolim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak. Prinsip yang ketiga, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan ke Baitul Mal. Kemudian prinsip yang keempat yang diterapkan oleh Utsman bin Affan adalah memberikan hak-hak kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal. Yang kelima, menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir zomimi. Jadi zomimi itu adalah pajak perorangan yang dibayar oleh orang non-muslim yang tinggal di negara Islam, yang dimana mereka akan diberikan keamanan dan keselamatan, dijamin keamanan dan keselamatan, dan itu akan diserahkan ke Baitul Mal dan hak mereka tidak akan dizolimi. Yang keenam, prinsip yang keenam adalah Utsman bin Affan sangat tegas kepada pegawai pajak atau cukai dalam menjaga yang orangnya itu harus yang menjaga amanat dan harus bisa memenuhi janji. Prinsip yang ketujuh yang diterapkan oleh Utsman bin Affan adalah mengawasi penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nilai atau kesempurnaan nikmat umat secara umum. Pada 6 tahun pertama kepemimpinan, banyak negara yang telah dikuasai seperti Kabul, Balkan, Sistan, Grozny, dan Kerman. Setelah ditaklukkan beberapa negara, pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengembangkan sistem ekonomi yang telah dijalankan oleh Khalifah Umar. Dia melanjutkan sistem ekonomi yang telah dijalankan oleh Umar. Terdapat empat kontrak dagang yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan negara-negara taklukannya dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam, penggalian aliran air, pembangunan jalanan-jalanan, pohon-pohon dan buah-buahan ditanam, serta keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian yang tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman bin Affan juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania, Laodikea, dan wilayah semenanjung Syria. Dan kemudian Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam. Namun demikian, pemerintahan Utsman bin Affan harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut sebanyak itu. Khalifah Utsman tidak mengambil sedikit pun upah dari kantornya atau dari kepemimpinannya. Beliau meringankan beban pemerintahan. Dia bahkan tidak mengambil upah dan menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada saat
pemerintahan Utsman bin Affan. Ada 5 sumber pemasukan keuangan untuk pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yang pasti zakat. Yang kedua ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga harta jizyah. Harta jizyah itu adalah pajak per kapita orang non muslim yang tinggal di negara muslim. Kemudian haraj, yaitu harta pajak bumi. Dan yang kelima usyur, yang diambil dari 1/10 dari hasil barang dagangan. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan menaksirkan harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Ia juga menerapkan kebijakan membagikan tanah-tanah negara kepada individu-individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari hasil kebijakan ini, negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham dan naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. Memasuki 6 tahun terakhir kepemimpinannya, yang dimana terjadinya kekacauan. 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan, stagnan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Khalifah Utsman bin Affan ternyata banyak menguntungkan keluarganya. Nah, di sini yang dimana Utsman bin Affan itu dinilai sangat nepotisme karena saat pergantian gubernur, pergantian pemimpin-pemimpin di bawahnya, dia mengambil saudara-saudaranya untuk dijadikan pemimpin tersebut, sehingga Utsman bin Affan ini terkesan nepotisme dan menimbulkan kecewaan pada sebagian besar kaum muslimin, sehingga menyebabkan kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya lah Utsman bin Affan, yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Lanjut kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan terbunuh. Naiklah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti. Ali bin Abi Thalib menjabat selama 6 tahun. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini merupakan masa pemerintahan yang tersulit yang harus dihadapi karena pada masa itu merupakan masa yang paling kritis. Adanya pertentangan antar kelompok, kemudian ada tuntutan para sahabat untuk mencari atau menelisik siapa sebenarnya orang yang membunuh Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu khalifah yang terbilang sederhana. Ia suka rela menarik dirinya dari daftar penerima bantuan dari Baitul Mal. Bahkan menurut yang lain, dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Di antara beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan itu sebesar 4.000 dirham, memungut zakat terhadap sayuran yang digunakan untuk bahan masakan. Selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, dia menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayur-sayuran. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Ali juga membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut Syurtah, dan pemimpinnya diberi gelar Syahibu al-Sultah. Keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah administrasi umum. Penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Aster bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan
serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Dalam surat itu juga disebutkan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya. Selain itu juga menjelaskan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan pembendaharaan. Dalam suratnya juga disebutkan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Pada intinya kontribusi pemikiran ekonomi Khalifah Utsman bin Affan bin Thalib batu loncatan bagi meningkatnya ekonomi Islam pada masa itu, yang dimana pada masa 12 tahun Utsman bin Affan menjabat di 6 tahun awal yang merupakan peningkatan pesat di bidang ekonomi. Kemudian yang memang di 6 tahun pertama itu ada 7 prinsip yang diterapkan oleh Utsman bin Affan yang membuat ekonomi berkembang sangat pesat dan banyaknya negara yang ditaklukkan. Yang kemudian 6 tahun terakhirnya yang terjadi polemik sehingga pemerintahan Utsman bin Affan ini terkesan nepotisme dan kemudian terjadi kekacauan sehingga Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian pada saat Utsman bin Affan terbunuh, dinaikkanlah Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah keempat yang menjabat selama 6 tahun. Yang dimana kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini kepemimpinan yang terjadi di masa-masa yang sulit karena banyaknya terjadi peperangan antar suku-suku. Kemudian pemerintahan Ali ini banyak diprotes oleh para sahabat-sahabat gitu. Sampai di suatu kisah Aisyah istri Nabi pun mendemo atau mengkritisi pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini. Namun dalam pemikiran ekonomi Ali bin Abi Thalib yang juga mempunyai prinsip, yang dimana tadi Utsman bin Affan memiliki 7 prinsip, sedangkan Ali bin Abi Thalib ini memiliki prinsip yang singkat, padat, dan jelas. Yang dimana prinsip Ali bin Abi Thalib ini adalah pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya, sehingga sistem distribusi ini dibuat setiap 1 pekan sekali. Untuk pertama kalinya yang diadopsi pada hari Kamis, yang dimana dijadikan sebagai hari pendistribusian atau hari pembayaran. Yang dimana Ali bin Abi Thalib juga membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut dengan Syurtoh, dan yang pemimpinnya diberi gelar Syahibu As-Sultoh. Inti dari Ali bin Abi Thalib ini adalah pemerataan distribusi ekonomi sesuai dengan kapasitas, yang dimana agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara si miskin dan si kaya, tidak ada kesenjangan di dalam masyarakat yang diperintah oleh Ali bin Abi Thalib. Itulah prinsip-prinsip atau kontribusi pemikiran ekonomi dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.